Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doa pada hari ini? Ya, Andi silahkan pimpin doa. Baiklah, selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu coba Ibu minta kalian untuk berdiri untuk mengecek kerapihan kalian, apakah sudah rapi apa belum. Jika sudah rapi, sebelum duduk coba kalian cek kolong meja kalian dan di sekitar kalian apakah ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, silahkan sampahnya buang ke tempat sampah. Jika sudah rapi, bersih, dan kondusif, Ibu akan memulai pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Coba sekarang, siapa yang bisa menjelaskan atau mengetahui tentang keberagaman ekonomi itu apa dan keberagaman masyarakat di Indonesia itu seperti apa? Ya, yang bisa menjawab tolong acungkan tangannya ya. Oke. Nah, apa yang kalian sebutkan tadi itu adalah betul, di mana keberagaman ekonomi itu adalah tingkat perbedaan pendapatan di suatu daerah atau masyarakat. Seperti tingkat pendapatan dan komoditas utamanya itu seperti apa. Nah, setiap daerah atau setiap masyarakat pasti memiliki pendapatan yang berbeda, seperti masyarakat di pedesaan, masyarakat di perkotaan itu pasti memiliki taraf atau pendapatan yang sangat berbeda pula. Nah, selain adanya keberagaman ekonomi ini juga ada keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat ini tentunya kalian sangat memahami dan kalian mengetahui di mana keberagaman masyarakat di Indonesia ini tentunya begitu beragam, mulai dari ras, suku, bahasa, kebudayaan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ada contoh keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu seperti ini sangat berkaitan dengan suatu pekerjaan atau suatu usaha untuk mendapatkan penghasilan itu. Nah, seperti contohnya nelayan, petani, peternak, atau pegawai negeri sipil, atau juga pegawai swasta, itu pasti memiliki keberagaman atau perbedaan tingkat pendapatannya masing-masing, seperti itu. Nah, sekarang waktunya juga kita akan membahas dan memahami mengenai teks bacaan yang terdapat di dalam buku siswa kita. Nah, anak-anak, mari sekarang buka bukunya dari halaman 113. Nah, di halaman 113 ini kita diminta untuk memahami bagaimana keragaman ekonomi, keragaman budaya, keragaman yang ada di masyarakat Indonesia, dan juga keragaman yang ada di sekitar kita, baik yang kita ketahui ataupun yang juga bisa kita pelajari. Tentunya masing-masing kita juga berasal dari budaya, dari suku, dan juga tentunya dari latar belakang yang berbeda-berbeda. Nah, jadi pada saat kita akan memahami keragaman budaya dari setiap kehidupan masyarakat, kita tentu harus memahaminya, harus mengerti apa keragaman apa yang setiap masyarakat miliki. Nah, anak-anak bisa juga memahami yang ada di buku siswa kita bahwa banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleransi di dalam keragaman, ya. Di dalam keragaman ini banyak sikap-sikap kita yang bisa mencerminkan sikap toleransi kita. Toleransi itu adalah sikap saling menghargai. Nanti anak-anak bisa baca banyak-banyak berita, banyak-banyak teks bacaan, banyak-banyak informasi mengenai keragaman yang ada di sekitar kita. Nah, salah satu bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleransi kita yang pertama adalah menghargai perbedaan di dalam masyarakat.
baik perbedaan suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Anak-anak diminta untuk menghargai dengan agama yang berbeda, dengan suku yang berbeda, dengan ras yang berbeda. Kita diminta untuk saling menghargai. Nah, yang kedua, kita juga hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda secara suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Jadi tadi yang pertama, kita harus menghargai perbedaan. Yang kedua, kita harus hidup berdampingan. Nah, hidup berdampingan itu adalah harus punya sikap toleransi, sikap yang saling menghargai tadi. Makanya paling penting di awal adalah sikap menghargai. Nah, yang ketiga, yang terakhir dari bentuk tindakan kita mencerminkan sikap toleransi kita, itu adalah berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat antara perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Sedari kecil kita sudah diajarkan tentang apa yang dikatakan di dalam Pancasila, bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kulit kita berbeda, mata kita berbeda, rambut kita berbeda, atau apapun, baik budaya, suku, ras, dan golongan kita pun berbeda, kita harus dapat menghargainya. Kita harus menghidupi budaya, yaitu budaya yang saling bisa hidup berdampingan, yang tidak saling menjatuhkan satu sama lain, atau bahkan tidak berdampak baik buat sekitarnya. Maka dari itu, kita harus belajar. Dari semuanya itu, kita harus bisa yang namanya berinteraksi. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Maka dari itu, menghargai adalah salah satu kunci penting yang harus kita punya. Kita sudah bahas tadi apa saja yang harus kita lakukan sebagai bentuk tindakan kita, sikap toleransi kita. Maka kita juga harus mempraktikannya, bukan hanya sebatas teori, tapi sebagai praktiknya juga. Anak-anak, sekarang waktunya anak-anak bisa membaca banyak-banyak teks yang ada dalam buku anak-anak, di dalam buku siswa, mengenai keragaman-keragaman masyarakat yang ada di sekitar kita. Selamat membaca. Nah, tadi kalian sudah membaca teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, setelah kalian mendengar dan membaca, coba sekarang kalian tuliskan informasi-informasi penting apa saja yang terdapat dalam teks. Nah, nanti setelah kalian tulis, Bapak akan meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan ya, untuk dibacakan, soalnya biar kita bisa tahu semuanya apa sih yang kalian tangkap dari bacaan itu. Oke, Bapak kasih waktu ya sekitar 5 menit saja. Oke. Ya, bagus sekali. Tadi Matthew sudah membacakan informasi penting-penting apa saja yang terdapat dalam teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, coba kita ulang lagi ya, apa saja sih, kita highlight lagi apa saja yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita Matthew. Terima kasih Matthew, tolong beri applause dulu kepada Matthew ya. Coba sekarang kita lihat lagi di teksnya. Nah, nomor 1, dalam keragaman pasti terdapat banyak konflik. Ya benar kan, soalnya kita dengan teman kita saja pasti ada perbedaan. Walaupun satu ras, bisa sama orang Jawa, tetapi pasti mempunyai perbedaan. Nah, maka dari itu pasti di mana-mana terdapat konflik. Itu tuh jadi kelemahan dari perbedaan atau keragaman, karena saking banyaknya kita merasa berbeda. Jadi kita ya mungkin tidak tumbuh rasa peduli. Nah, bagi anak-anak, Bapak di sini mengajarkan kepada anak-anak untuk mempunyai empati dan simpati kepada teman kita. Walaupun dia berbeda, dia tidak sama seperti kita, tapi kita harus tetap mempunyai sikap saling menghargai, tolong menolong dan gotong royong. Nah, di sini juga diberitahu kalau jangan lupa semboyan kita yang telah dicetuskan oleh Empu Tatular, yaitu apa? Ya, betul. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, walaupun kita berbeda, Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau. Nah, di setiap pulau itu banyak juga warganya. Nah, dan mereka berbeda-beda. Artinya, walaupun mereka berbeda ras, suku, dan agama, tetapi mereka tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, kemudian
di sini ada juga sifat-sifat yang harus kita hindari yang tadi sudah disebutkan. Yaitu pertama, yaitu tidak toleransi. Jangan adik-adik, toleransi itu bukan hanya seperti kayak saya biarkan kamu untuk beragama di sini, jadi saya bertoleransi, saya sudah bertoleransi. Tidak seperti itu. Bertoleransi itu bisa dalam banyak hal, tetapi yang positif tentunya. Nah, contohnya seperti berpendapat, jangan karena misalnya warna kulit, warna rambut, ataupun muka wajah yang berbeda sehingga kita mendiskriminasikan mereka. Itu artinya kita tidak misalnya kamu hitam, kamu nggak boleh ngomong sama sekali. Nah, tidak boleh seperti itu anak-anak. Oke. Nah, yang seperti itu harus dihindari. Kenapa? Karena kita di sini belajar tentang keragaman. Kita harus saling bisa mengayomi sesama dan juga kita harus bisa saling menghargai. Nah, kemudian acuh tak acuh, nah ini yang paling susah. Di saat kita lihat teman kita kesusahan, kita malah menertawainya, dan habis itu kita hanya mendiamkan, didiamin saja. Nah, ini satu sifat yang harus kita jauhi. Kenapa? Karena di Indonesia ini jika tidak hanya di Indonesia, di dunia ini, jika kita sendiri, kita tidak akan bisa maju. Kenapa? Karena ini juga masuk lagi ke pelajaran IPS, itu manusia makhluk sosial. Artinya dia tidak bisa bertahan hidup sendiri. Makanya di sini kalian harus bisa saling membantu tanpa melihat ras, suku, dan agama. Kemudian, nah, mementingkan suku bangsa sendiri. Nah, seringkali di sini, misalnya di daerah Medan sana, kan kebanyakan terdapat suku Batak kan, seperti yang kalian tahu di Sumatera Utara. Nah, tetapi yang perlu kalian tahu di Sumatera Utara itu juga tidak hanya ada suku Batak, tetapi ada juga suku Melayu, ada juga suku Mandarin, sono. Nah, tapi mereka di sana tetap bergotong royong. Mereka tetap bersama-sama menjaga perbedaan itu, walaupun berbeda, tetapi tetap menjadi satu, bukan menjadi satu, tetap bersinergi, tetap bersama, seperti yin dan yang, seperti itu. Nah, mungkin segitu saja tadi yang Bapak highlight dari teks yang sudah dibaca oleh saudara tadi Matthew. Kalau begitu pelajaran hari ini Bapak tutup. Tolong untuk kalian jangan lupa lagi belajar di rumah. Oke. Nah, kemudian sebelum pulang. Baik anak-anak, sampai di sini apa ada yang ingin kalian tanyakan? Jika tidak, Ibu akan mengulang sedikit materi yang tadi sudah dijelaskan. Jadi, aktivitas ekonomi di Indonesia itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Yang kedua ada aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Nah, peternakan ini itu terbagi lagi menjadi 3, peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Yang ketiga itu aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Seperti apa sih di perikanan itu? Seperti apa? Jadi nelayan, mencari ikan di laut, seperti itu. Nah, yang terakhir ada aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dari kehutanan ini bisa menghasilkan 2 hasil. Yang pertama adalah hasil kayu dan hasil non-kayu. Hasil non-kayu ini seperti karet, sagu, kina, dan yang lainnya. Memang di Indonesia ini keragamannya sangat beraneka ragam. Bagaimana sih kita harus menjaga keanekaragaman itu? Dengan cara apa? Dengan cara kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita harus bisa menghargai perbedaan ras, suku, agama, budaya, dan yang lainnya. Jika kita tidak bisa menjaga itu, apa sih yang akan terjadi? Ya, betul, Indonesia akan terjadi disintegrasi bangsa. Maka dari itu, kita harus menjaga keutuhan negara kesatuan kita ini. Anak-anak, sampai di sini paham? Baik, jika sudah paham, ayo rapihkan alat tulis kalian. Baik, jika sudah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kalian langsung pulang, jangan main dulu. Hati-hati di jalan. Salam kepada kedua orang tua kalian.